Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah subhanalhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Ar-Rahim, as'adakumullah hayatakum. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta, telah melimpahkan rahman dan rahimnya, mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Salawat beriring salam kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabat beliau yang agung dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah permakluman Tuhanmu, kalau kamu bersyukur atas nikmat maka akan kami tambah. Kalau engkau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita masih dalam suasana kesyukuran atas kemerdekaan negeri kita tercinta yang ke-78. Betapa sangat-sangat banyak Allah berikan nikmat kepada negeri kita ini, yang itu sebenarnya bisa menjadi prasyarat menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Atau bisa juga menjadi negeri yang maju dalam pengertian yang sesungguhnya. Yang pertama, nikmat yang paling besar itu adalah penduduk negeri ini sebagian besarnya 88, sekian persennya adalah beragama Islam. Jadi kalau kita bicara negeri maju, mungkin orang perhatiannya tertuju kepada negeri barat, atau sekarang ini Cina dengan pembangunan yang luar biasa itu. Tetapi mungkin maju yang menurut kita itu yang paling penting adalah dilandasi dengan iman. Nah, negeri kita ini dari 270 juta lebih penduduknya, 237 juta diantaranya beragama Islam. Ini nikmat Allah yang sungguh sangat besar. Kalau kita membuka pengajian kan, nikmat yang paling besar dengan nikmat iman dan Islam. Nah, kalau kita bicara tentang penduduk negeri kita yang beragama Islam ini, kita bicara tentang penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam itu di beberapa negara ada yang dilakukan dengan pendekatan
Futuhat, bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya expansion, ekspansi. Jadi begitu Nabi mendirikan negara Madinah, kemudian setelah Nabi diganti oleh Khulafa ar-Rasyidin, di zaman Umar sudah mulai menyebar sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Kemudian nanti pada masa Bani Umayyah sampai Afrika Utara, menyeberang sampai ke Spanyol, sampai ke India. Bahasa kita futuhat, bahasa Inggrisnya ekspansi, expansion. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Tapi yang perlu diluruskan, perluasan kekuasaan itu memang dengan kekuatan, dengan pedang. Tetapi pada saat itu kondisinya adalah membebaskan orang Mesir, orang Syam, orang Afrika Utara yang di bawah kekuasaan Romawi. Mereka sudah sangat jengah dengan kekuasaan itu, kemudian kita datang. Kemudian setelah kita bisa mengalahkan dengan pedang, kepada penduduk yang ada di situ yang tidak beragama Islam, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tidak ada kemudian diletakkan pedang di leher mereka. Anda masuk Islam atau tidak? Tidak. Tetapi mereka kemudian ditawarkan, silakan kalau mau masuk Islam, kalau tidak kalian adalah zimmi, orang-orang yang di bawah perlindungan kekuasaan Islam. Bahkan Nabi bersabda, man adza zimmiyan faqad adzani, siapa yang berbuat zalim kepada orang yang berada di bawah kekuasaan Islam, maka ia telah berbuat aniaya kepadaku. Nah, jadi sampai di situ kita harus memahami tidak ada penyebaran Islam, karena dalam Islam la ikraha fiddin. Tetapi memang penyebaran Islamnya dengan ekspansi, futuhat. Sehingga kemudian kalau di Spanyol para penguasa-penguasa itu menyingkir ke Spanyol Utara, Prancis Selatan. Lalu penguasa-penguasa di Spanyol itu orang-orang Arab. Ada orang Spanyol yang masuk Islam, tetapi banyak juga orang Arab. Berkuasa mereka di situ selama 7 abad. Ya. Nah, ini di sekitar. Nah, sedangkan di Nusantara, penyebaran Islamnya dengan cara damai. Dengan cara damai. Nusantara itu, kalau ini ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Campa dan lain sebagainya itu. Dengan cara damai. Oleh siapa? Sebagian oleh para pedagang, tapi karena dalam Islam, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa yang paling baik perkataannya walaupun pedagang, menyebarkan agama. Tetapi lebih banyaknya juga oleh para pengembara sufi. Pengembara sufi. Jadi orang yang mencari wilayah yang belum terjamah dakwah Islam, mereka mengembara dan menyebarkan agama. Dan mereka adalah para sufi. Itu terjadi di atas abad ke-10. Maka Islam datang di Nusantara, mungkin ada yang abad ke-8, abad ke-7, 8 sudah ada. Islam menjadi kelompok masyarakat, mungkin abad ke-10 di sebagian daerah. Kemudian Islam menjadi kekuatan sosial politik, ya bermacam-macam. Kalau di Kalimantan, ya abad ke-16. Dengan berdirinya kerajaan Banjar. Di atas abad ke-10, apalagi misalnya abad ke-13, dunia Islam pada saat itu sedang dilanda era disintegrasi. Baghdad 1258 ditaklukkan oleh Mongol. Ya. Artinya abad ke-13. Spanyol yang tadinya kerajaan-kerajaan Islam 1496 diusir semuanya. Nah, ini yang terjadi adalah dilakukan inkuisisi, pengadilan siapa yang
tidak mau masuk Kristen, silakan diusir atau dibunuh. Nah, itu abad ke. Nah, pada saat itulah terjadi penyebaran Islam di Nusantara oleh para guru sufi. Karakteristik guru sufi itu toleran. Wah, ini kalau ada orang-orang tasawuf toleran. Jadi, kalau dalam pendekatan agama mungkin ada mengajar tauhid, nah itu agak tegas, harus tegas itu. Belajar fikih, halal, haram, nah, sunat, makruh, mubah, itu kan. Tapi kalau tasawuf, kalau bicara itunya, nah, jadi agak toleran para guru-guru sufi ini. Disitulah terjadi penyebaran Islam. Maka kalau di Jawa dikenal dengan para sunan, di Banjar ini datuk-datuk. Ya, ada datuk Sanggul, datuk macam-macam itu, datuk Kandang Aji, datuk Maraya, datuk Sekumpul, dan lain-lain. Nah, pada saat itulah terjadi penyebaran Islam. Dengan cara damai, dengan sukarela. Di Banjar misalnya, penguasanya masuk Islam dengan sukarela. Pada saat terjadi peperangan, kemudian rakyatnya pun berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Islam jalan lagi, upaya-upaya Islamisasi itu. Contoh, misalnya di Banjar ini, ada seorang tokoh yang cerdas oleh raja, kemudian disuruh belajar ke Mekah. Syekh Arsyad Al-Banjari. Ya. Belajar di Mekah 30 tahun. 30 tahun, Bian. Belajar di Mekah pada kegampangan. Wah, ini berapa S3-nya itulah. Ya. Habis di Mekah, mana boleh pulang 5 tahun di Madinah. Padahal waktu tulak sudah umur 30 tahun. Sebelum tulak sudah kawin lawan Bajut. Coba bayangkan, Bian. Kalau wayah ini imbah kawin tulak 30 tahun kada bobo bulikan. Masya Allah. 35 tahun. Setelah 65 tahun hanya bulik ke benua ini. Lalu beliau berdakwah. Nah, melihat ternyata kayak apa kehidupan masyarakat Banjar ini sudah Islam. Mungkin ada sebagian yang belum, tapi ditambah cepat sekali penyebarannya karena kerajaannya kerajaan Islam, sudah Islam. Negara Islam itu tinggal di bukit-bukit aja lagi. Di bukit-bukit. Nah, bukit itu artinya di gunung-gunung. Gunung ada terlalu tinggi. Nah, bukan Dayak. Tapi yang di pesisir, Dayaknya pun masuk Islam. Bukan Bakumpai. Masuk Islam sudah. Tapi pada saat itu sembahyang Jumat aja ngalih mencari. Karena hatibnya belum ada. Apalagi imam yang bagus kayak ini kan ada. Nah, belum lagi. Nah, maka beliau berdakwah, menulis kitab dengan nuansa fikih, Sabilal Muhtadin. Kemudian dalam bidang akidah, menulis Tuhfatur Raghibin. Kenapa? Orang Banjar ini sudah Islam, tapi karena sebelumnya disebarkan oleh guru sufi tadi, yang penting masuk Islam. Ajaran yang terdahulu, Bang, animismenya, dinamismenya, Hindu, Buddha, yang memang dekat dengan animisme masih ada. Sehingga orang Banjar ini masih badangsanakan lawan orang halus. Masih percaya lawan orang gaib. Karena rajanya dipercaya keturunan orang gaib. Muncul dari Banyu. Ya kalau lah. Lambung Mangkurat Putri Junjung gue itu. Di daerah Kasarangan sana. Setiap tahun mengadakan sesajen kepada benda-benda keramat yang disimpan di dalam tanah. Karena kalau ada kasurupan sekampungan. Nah, percaya benar itu. Maka itu beliau tulis Tuhfatur Raghibin. Nah, belum tadi memulai kita alhamdulillah semuaan Islam. Tetapi nang 230 juta tadi proses dakwah masih berjalan. Nah, di saat beliau berdakwah tadi, kalau itu masih kerajaan Islam. Nanti baru pada 18 berapa itu? Pangeran Antasari datang Belanda ke sini. Mulai 1596 datang POC. Kemudian POC melebarkan sayapnya. Kemudian setelah itu POC bubar menjadi pemerintah Hindia. Ya, pemerintah Belanda mengalahkan di Jawa, Mataram dikalahkan, Pajang dikalahkan, Batavia dikalahkan, di Sumatera juga demikian.
Aceh terakhir tahun 1914. Kita di Kalimantan ini 1904. Artinya apa? Setelah masa itu, pada saat ada proses pembaharuan ini, datang penjajah. Di mana penjajah ini tentu saja datang ingin menguasai. Datang ingin mencari kekayaan. Dan datang ingin menyebarkan agama. 3G itu. Ingin menyebarkan agama. Nah, maka tentu saja proses Islamisasi ini tersendat-sendat. Yang namanya penjajah pengen orang-orang di bawah jajahannya mundur, bodoh, terkebelakang, miskin. Ini berlangsung pada masa penjajah. Nah, maka kemudian pada tahun 1978, di awal 1400 Hijriah, negara-negara Muslim memproklamirkan bahwa abad ke-15 ini abad kebangkitan umat Islam. Kenapa? Karena negeri-negeri yang dihuni oleh penduduk Muslim sudah terbebas dari penjajahan. Yang namanya dijajah, itu pasti sudah dimiskinkan, dibodohkan. Pada saat kita merdeka, penduduk Muslim miskin di Nusantara ini 99,9 berapa persen tuh? 0, berapa nang kada miskin? Miskin sebenarnya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita merdeka. Dengan merdeka, ya alhamdulillah, wah ini berapa tingkat kemiskinan lagi? Ya, syukur, alhamdulillah. Dan tingkat spiritualitas beragama orang Indonesia, khususnya orang Islam, itu meningkat dengan meningkatnya tingkat kehidupan ekonomi mereka. Ya. Wah, ini tingkat ekonomi, alhamdulillah, sudah beisian aja sepeda motoran. Dengan meningkatnya spiritualitas, tingkat keberagamannya, dengan tingkat ekonomi, tingkat keberagamannya meningkat. Artinya apa? Masjid semakin banyak. Ya. Nang menjalin syariat Islam semakin banyak. Nah, ini nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini yang pertama ini. Ini yang pertama, yaitu syarat menjadi negeri maju itu kita ini paling lengkap. Yang pertama, kita diberikan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Tinggal iman dan Islamnya ini berproses supaya menjadi lebih baik. Dahulu ada sembahyangan aja ada. Kalau sekarang, masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nikmat Allah yang sungguh sangat besar adalah kita diberikan negeri yang luas dan kaya raya. Negeri kita luas. Nah, maka kalau kita hubungkan dengan kemerdekaan, bisa juga kita mengatakan bahwa penjajahan Belanda itu sengsara membawa nikmat. Apa maksudnya sengsara membawa nikmat? Sebelum kita dijajah oleh Belanda, mungkin kita sudah mengalami kebaikan, sebagai kemakmuran, sebagai. Tapi banyak kerajaan di Nusantara ini. Di Kalimantan ini kerajaan misalnya saja dari Kalimantan Barat ada kerajaan Sambas, ada kerajaan Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, mana lagi tuh? Semuda. Kemudian kerajaan Banjar, kerajaan Tanah Bumbu, kerajaan Kota Baru, kerajaan Tanah Grogot, kerajaan Kutai, kerajaan Berau, kerajaan Tarakan. Yuk, berapa sudah? Hanya di Kalimantan. VOC, penjajah Belanda. Karena mereka yang menjajah, diperanginya satu-satu ini tunduk. Setelah tunduk, terakhir Aceh 1914, semuanya menjadi Hindia Belanda. Nah, jadi Hindia Belanda, di bawah kekuasaan Belanda semuanya. Ada nang kada kekuasaan Belanda Bengkulu, Bengkulu penjalan Inggris.
Behurup lawan Singapura. Singapura dikuasai Belanda, Bengkulu dikuasai Inggris, behurup. Nah, akhirnya seluruh Sumatera dikuasai oleh Belanda. Lalu pada saat kita merdeka, ini juga nikmat. Maka ada ulama yang mengatakan, wulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabatihim sayaghlibun. Bangsa Rum kalah dalam peperangan. Maka pada saat kalah itu, orang-orang musyrik Mekah dihulu-hulu, orang-orang muslim, para sahabat Nabi dihulu-hulu oleh orang musyrik Mekah. Karena apa? Parsi itu menyembah api. Rum itu menyembah agama Kristen. Nah, menyembah Tuhan. Walaupun tiga. Ini antara yang bertuhan lawan yang musyrik. Musyrik dalam pengertian menyembah api. Tapi Al-Quran pun yang menginformasikan. Mereka setelah kalah beberapa tahun berikutnya akan menang. Pada saat menang, orang Islam pula senang. Nah, ujar ulama, kita ini dijajah Jepang. Ini adalah bantuan Allah. Karena sebentar lagi kayaknya Jepang ini pasti kalah. Lawan sekutu. Nah, pada saat kalah itu, kita mendapatkan kemerdekaan. Nah, bujur juga, ya kakak ada perang dunia itu masih dijajah oleh Belanda. Tidak ada gejolak revolusi. Mungkin masih akan panjang kemerdekaan itu. Tapi karena Jepang kalah, Jepang sudah mempersiapkan kemerdekaan tanggal 24 Agustus di BPU VKI. Tapi kemudian Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda. Dipaksa. Kita harus merdeka. Siapa itu? Oh, para revolusioner ya. Diculik. Baru tanggal 17 merdeka. Padahal undang-undangnya, teks proklamasinya kadang kayak itu. Bang itu teks proklamasinya bercoret-coret tuh. Nang ada itu, nang pembukaan undang-undang itu. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang disiapkan oleh BPU PKI. Nah, tujuannya jelas di situ. Tapi kalau proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bercoret pulang di bawahnya. Merdeka. Merdeka ini mana? Seluruh wilayah Hindia Belanda Samonyaan. Masya Allah. Inilah nikmat Allah. Jadi sengsara membawa nikmat tadi. Di Timur Tengah sana, satu bangsa, satu bahasa, banyak negaranya. Ya kalau ada Saudi, ada Oman, ada Qatar, ada macam-macam itu. Ada Syria, ada Irak. Bahasanya sama, itu bahasa Arab. Paling-paling lahjahnya, langgamnya aja berbeda. Mesir. Di Eropa banyak yang sama bahasanya. Bangsanya di Nusantara ini betapa banyak suku dan bangsa, tetapi kemudian menjadi satu negara. Nah, irian itu nang masih diikutinya. Dijanjikan anak mereka, tapi kada dimerdekakan. Akhirnya ada konfrontasi Indonesia dengan Belanda untuk merebut irian. Nah, ini nikmat. Negerinya luas. Masya Allah. Nah, kemudian yang luas ini oleh tokoh Insinyur Juanda. Insinyur Juanda ini ulun kemarin kebetulan ke Jogja, ada konferensi pers pembuatan film Insinyur Juanda. Orang tahunnya Insinyur Juanda itu lapangan terbang di Surabaya. Ternyata beliau adalah seorang perdana menteri yang dengan deklarasinya menjadikan negeri ini menjadi luas. Lautan antara, laut-laut yang ada di antara dua pulau yang ada itu adalah milik Indonesia. Sebelumnya di tengah-tengah itu laut internasional. Jadi antara Jawa, laut Kalimantan dengan Sulawesi itu laut internasional sebelumnya. Tapi kemudian dengan deklarasi Juanda, kemudian diakui oleh PBB menjadi negara kepulauan. Kita satu yang diikat dengan negara luas sekali. Ini nikmat yang luar biasa. Alamnya subur, hawanya nyaman. Sepanjang tahun musimnya musim panas, musim dingin. Nah, wah ini musim panas nih, panasnya agak panas sedikit lah. Tapi masih kawal lagi kita pakai baju kaos,
tulakan keluar bersepeda motor masih biasa ya lagi. Kalau panas di tempat-tempat negeri yang panas itu, Masya Allah. Pian yang umroh yang haji musim panas, paksana muha ditutupi lawan serban, pakai kacamata, anginnya aja nang kayak orang maniup api. Itu di Mekah. Apalagi di Iran, ada satu tempat yang panasnya sampai 70 derajat. Masya Allah, di situ ada kehidupan. Maka bila bermotor semuanya pakai alat nang kayak astronot itu. Karena begitu masak. Kalau masak. Nah, kita nyaman musim panas, musim dingin. Tambah lagi musim durian, musim rambutan. Nah, siapa jangan? Allah ya Rabbi. Masya Allah. Maka di negeri-negeri barat itu ada jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau negara tidak hadir, dasar bujur mati. Kalau sudah musim dingin di Jepang, di negara-negara subtropis itu, di Cina, di Eropa, di Amerika, kalau sudah musim dingin 0, -5, -10, -20, itu cacing aja kada hidup. Orang bila kada tinggal di rumah yang pakai pemanas, wah itu masalah. Maka negara harus hadir. Nah wadah kita bang, rumahnya di bawah jembatan gitu setiap tahun beranakan aja. Nah ini nikmat Allah, Masya Allah. Negerinya luas, kaya luar biasa. Samunya kan ada. Nah wah ini jar timah lah. Masya Allah, hendak membuat baterai. Ini ada hilirisasi, nah, tapi paham juga lah hilirisasi. Artinya kalau dulu dijual bahan mentah, sekarang dari awal sampai terakhir. Nah ini membuat nilai tambah. Masya Allah, negerinya kaya. Ini nikmat Allah. Maka lain syakartum tadi bersyukur. Dijaga, dirawat untuk kesejahteraan semuanya. Mensejahterakan kesejahteraan umum. Itu yang kedua, Masya Allah, negeri kita ini luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga, kulturnya. Nah, kultur ini yang paling menonjol. Orang Indonesia itu, Masya Allah, kulturnya Islami, sebutingnya itu ramah. Ramah. Orang Nusantara kita ini, ramah, pangurihingan. Coba kalau tulak ke Eropa kada nang tahunnya, pang orang berjalan tenang, kurehing kalau kita. Nah, itu ramah itu sebutin itu menonjol. Nah, tinggal yang lainnya itu tergantung dengan pendidikan, kultur, disiplin, kultur, rajin. Misal, kalau rajin orang kita ini rajin. Ada mulai subuh sudah tua ke pasar subuh. Rajin. Begawi ya kan? Begawi gaya atau apa segala itu rajin. Nah, cuman bagaimana kultur ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik? Kultur misalnya antri. Nah, antri ini bukan kita ini karena itu biasa lah. Karena biasa bakal lotok. Lotok itu ada pengantri. Berjalan gini hendak ke sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, itu sudah kultur. Nah, tetapi kultur ramah tadi, Masya Allah. Ya. Di antara dunia Islam aja, kalau orang Bangladesh itu, bilainya senyum itu malah kada bagus. Ini makanya pian nang di Masjidil Haram itu orang Bangladesh yang menyapu-nyapu tuh banyak. Nah, orang Rohingya tuh. Karena kalau ingat tersenyum, itu kayaknya bukan kultur mereka. Nah, padahal Islam kan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Nah, orang kita ini ramah. Bagus kulturnya. Nah, jadi sudah beriman. Nah, tinggal itu prosesnya tadi. Mudah-mudahan dakwah berjalan dengan bagus ke depannya, semakin orang terdidik. Ya, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasul, bahwa agama ini adalah al-Islam dinul hadarah. Agama Islam itu adalah agama kemajuan. Agama yang berperadaban. Insyaallah.
Karena kalau terjajah nggak ada peradaban. Setelah merdeka kita belajar. Nah, harus betul itu. Ya. Negerinya kaya kalau diolah dengan baik. Kulturnya. Nah yang keempat, negeri itu bisa maju kalau pemimpinnya pemimpin yang adil. Nah, ini nih. Pemimpin yang adil. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Mekkah ke Madinah, di Mekkah beliau pemimpin agama. Pemimpin agama karena yang mengakui sebagai pemimpin itu orang Islam aja. Nah, mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Arqam, itu aja. Bukan Abu Jahal bang mengakui tidak? Ada. Pemimpin masyarakatnya Abu Jahal, Abu Lahab, bubuhan di Darun Nadwah itu. Maka di Makkah sebagai pemimpin agama saja. Pindah ke Madinah. Orang Muhajirin menganggap Nabi sebagai pemimpin. Disambut oleh orang Ansar menganggap Nabi sebagai pemimpin. Di Madinah ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, orang yang tidak beragama. Kemudian dibuat perjanjian Al-Wasiqah Al-Madinah, perjanjian piagam Madinah. Madinah sebelum dipindahin Nabi ngarannya Yatsrib, tempat yang kotor. Tapi setelah Nabi pindah, dirubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, negeri kota yang berperadaban, yang memancarkan cahaya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi memimpin Madinah. Komunitas ini kemudian diperangi. Perang Badar, perang Uhud, ya, perang Tabuk, perang Mu'tah, dan lain sebagainya. Perang. Pada saat hijrah, jumlahnya masih sedikit. Bahkan pada perang Badar baru 313 orang. Tapi di akhir, pada saat Nabi menjelang wafatnya, melaksanakan haji, lebih dari 100.000 orang yang mengikuti hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ira Lapidus di dalam bukunya The History of Islamic Societies, ini Ira Lapidus ini seorang ilmuwan Kristen mengatakan bahwasanya negara Madinah yang dibuat Nabi adalah bentuk pemerintahan paling modern yang ada di dunia ini. Paling modern. Apa yang paling modern? Modern itu kan identik dengan fisik-fisik yang hebat-hebat, mesin, teknologi gitu. Apa teknologi yang ada saat itu? Tidak ada. Oh, ternyata yang dimaksud Ira Lapidus adalah nilainya. Nilai-nilai yang diajarkan. Nilai syura. Ya. Nilai ra'iyah. Kullukum ra'in. Wa kullu ra'in an mas'ulati. Ya. Nilai ra'iyah. Nilai persamaan. Musawah. Sudah habis waktunya ya? Habis? Isa sudah? Belum? Berapa menit lagi? Oh ya. Nilai musawah, nilai persamaan, nilai syura, bahkan nilai adalah keadilan. Nah, pemerintahan itu masalah keadilan. Maka syarat pemimpin itu yang paling sederhana, kata Ibnu Taimiyah, al-qawiyul amin, seorang yang kuat dan seorang yang bisa dipercaya. Al-qawi artinya seorang yang mempunyai kompetensi. Kalau dia menteri keuangan, ya kompetensinya di bidang keuangan. Ya. Kalau di bidang informasi, ya komunikasi. Kompetensi, harus ada kompetensi. Tapi kemudian al-amin, mempunyai integritas. Yang bisa menegakkan keadilan. Sehingga negeri atau negara apa saja, apabila bisa mengimplikasikan nilai-nilai ini, akan menjadi negeri yang sejahtera dalam tanda kutip kalau menurut kita. Karena syarat kita itu beriman dari itu. Nah. Ya. Maka sekarang ini kan negara nomor 1 itu Selandia Baru di selatan kita. Kemudian yang nomor 2 Denmark, negara terkaya itu. Denmark. Tapi, nah di negara-negara itu tuh ada ini yang menjadi penyakit LGBT. Karena apa? Karena iman tadi. LGBT di sana, masya Allah, ya
Di Australia dulu pas ulun hanyar, ulun tulah ke Australia, baru setengah bulan mereka menang referendum. Jadi referendum LGBT menang 51,sekian% menyetujui. Dalam agama Nasrani tidak setuju itu LGBT, tapi diadakan referendum menang. Akhirnya ada night flight malam yang penuh bercahaya di kota Melbourne itu. Mereka sovos bubuhan yang menang tadi. Bubuhan LGBT. Jijik kita melihatnya. Jijik. Di negeri-negeri Eropa. Samunyaan sudah. Belanda, Jerman, Spanyol, Portugis. Apalagi negara-negara Skandinavia itu. LGBT. Tapi itu tadi. Korupsi 0,0000. Nggak ada korupsi sama sekali. Kalau ada tindak kriminal, keadilan diterapkan. Di Selandia Baru, walaupun orang kecil, pengadilannya bersih. Maka menjadi negara yang makmur. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada negeri kita ini, negeri yang pemimpinnya amanah. Nah, satu mat lagi pilkada, satu mat lagi legislatif. Nah, tapi kayak apa mempertemukan itulah. Ada hadis Nabi, la tas'al ar-ri'ayah. Jangan kamu minta kepemimpinan. In utita bimas'alatin, kalau kamu mendapatkannya karena kamu meminta-minta, wukilta ilaiha, kamu diberatkan karenanya. Berat memimpinnya. Wa in utita min ghairi mas'alatin, wukilat alaiha, kamu akan diberikan pertolongan karenanya. Jadi pemimpin yang kadang meminta, tapi wah ini sistemnya kayak itu kayak apa jadinya lah. Nah, mudah-mudahan begemet. Tapi yang paling penting kita jagalah supaya jangan sampai bakalahian. Dijaga. Karena kita ini masuk agama Islamnya pun dengan cara damai tadi. Dengan cara damai. Sehingga dengan cara damai itu ada bedanya, Pak. Ya, sehingga orang Banjar identik dengan orang Islam. Orang Madura identik dengan Islam. Orang Madura bila kada sembahyang banyak, tapi bila sudah agama dianupian, nah pakai celuritnya. Ya. Itu orang Melayu Islam, orang Bugis Islam, orang Ternate Islam, orang Tidore Islam. Karena itu kesultanan, makanya Maluku, Muluk, banyak sekali kerajaan Islam. Nah, itu karena apa? Karena masuk Islam dengan cara damai. Nah, maka kita jaga perdamaian ini. Mudah-mudahan dengan kita, makanya itu ada sedikit Indonesia ini semakin baik tingkat ekonominya, lu katakan tadi, semakin tinggi tingkat spiritualitasnya. Di negeri maju, di negeri barat itu semakin tinggi tingkat ekonominya, semakin kering spiritualitasnya. Gereja kosong, LGBT mencari kebahagiaan. Kita alhamdulillah masjid semakin banyak jemaahnya, semakin banyak orang pakai jilbab jadi mode. Wah ini supan bila kada berjilbab ya. Nah, mudah-mudahan kayaknya begitu berjilbab barang dulu. Tapi kemudian setelah itu hatinya juga berjilbab. Jadi jangan, yang penting hatinya berjilbab. Mana berjilbab? Walhamdulillah berjilbaban orang. Itu ospek mahasiswa unlam. Hampir kada ada yang kada berjilbab. Berjilbaban sudah kakalakan. Bahari aktivis. Aktivis aja kan. HMI, PMI. Nah pakai baju kurung masih kada berjilbab. Wah ini berjilbaban. Tingkat spiritualitasnya semakin bagus. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan. Maka kalau pemimpin kita mengatakan 2045 Indonesia emas menjadi negeri nomor 2, nah, mudah-mudahan bisa nomor 1. Karena apa? Semuanya ada di negeri ini. Nah, alhamdulillah itu semua ditopang dengan nikmat yang paling besar, iman dan Islam. Mari kita jaga iman dan Islam ini. Karena apa? Kalau tidak iman dan Islam, habitat. Sia-sia, semuanya sia-sia. Wah, tuh orangnya baik. Kelakuannya baik, menyumbang, donatur. Karenanya kada masuk di kelasnya. Biar harap menjawab ujian. Kalau kada, misalnya ada ujian kelas 5, biar 4 menjawab, bagus jawabannya. Ampun siapa nih? Sekalinya ampun bapak lain anggota kelasnya pada dinilai. Itu 1. Nah, kedua, kada mengaku pemiliknya. Ini membari, bari. Ampun siapa tuh di bari itu? Yesus. Nah, berarti lain. Allah
Padahal semuanya adalah milik Allah. Kita diberi harta, kita diberi ilmu, kita diberi kekuasaan, kita diberi kekayaan. Semuanya milik Allah. Ini kada mengaku siapa pemiliknya. Itu pemiliknya diberikan dengan baik-baik. Memberikan lain ampunnya. Nah, jadi kita bersyukur sekali. Bersyukur. Maka gunakan syukur ini kan beribadah. Jangan sampai sebagian Nabi. Qultum Allah rabbakum. Kamu mengatakan bahwa Allah Tuhan. Walam ta'budulah. Tapi kamu enggan beribadah mengabdi kepadanya. Ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Walam tattabi'u sunnatah. Kamu katakan Muhammad adalah rasul dan nabi, tapi kamu tidak mengikuti sunnahnya. Qultum ala anna al-Qur'ana kitabakum walam tattabi'u dusturah. Kamu akui Al-Qur'an kitabmu, tapi kamu tidak ikuti ajarannya, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.